Assalamualaikum wal hidayah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di channel saya kembali. Seperti biasa, sebelum video ini dilanjutkan, tahan yang belum subscribe dulu, karena subscribe kalian mendukung channel ini untuk terus maju dan berkembang. Yang kedua, like video ini. Yang ketiga, komen. Kira-kira masukan dari teman-teman itu seperti apa, dan bagikan video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena dengan membagikan ke seluruh media sosial yang Anda punya, mudah-mudahan menjadi pesan kebaikan ke yang lain. Ingat, video ini tidak disponsori oleh siapapun, jadi teman-teman yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu masih gratis. Terima kasih telah menonton. Kali ini video ini kita akan coba wawancara salah satu klaster ya, sistem keamanan di klaster, salah satu klaster di Citra Indah. Terima kasih, selamat menonton. Buat teman-teman semua, ini salah satu teman-teman dari sistem keamanan dari klaster ya, klaster Citra Indah salah satunya kita ambil. Sebelumnya perkenalkan nama dulu, Kang. Sapa namina saha eta? Nama saya Dodo Wijaya panjangannya. Sampingnya? Oke. Dodo lagi Kang. Oke, Kang. Jelasin Kang sistem keamanan di sini, Kang. Untuk sistem keamanan di sini kita menerapkan ya, menurut kita kan di sini pakainya udah mandiri ya. Jadi sistemnya pemakaiannya RT. Jadi sistemnya ada RT, ada bendahara. Jadi kita sistem keamanan di sini ya selalu lah, setiap ada tamu kita wajib tahan, setiap ada warga berbuat apa kita harus handle. Karena di sini kita bukan menjaga keamanan saja ya, karena di sini juga kan ini komplek, bukan seluruh daerah Citra ya. Jadi kita khusus komplek Cendana aja. Jadi yang masuk lalang di sini, untuk sistem keamanan di sini kita harus benar-benar perhatikan, baik itu warga maupun tamu. Oke. Ya. Ini sistemnya mandiri ya? Ini udah sistem mandiri, karena kita mandiri itu digajinya sama warga. Jadi benar-benar kita mengayomi warga di sini. Oke. Berapa shift sih, Kang? Untuk shift kita kemarin melakukan 8 jam. Untuk sekarang kita beralih ke laptop ya, untuk kembali lagi ke sistem 12 jam. Oh, 12 jam ya, Kang? Iya. 12 jam itu dari jam shift 1 dari jam berapa sampai jam berapa, Kang? Kalau shift 1 ini kita mulai setengah 8 pulang setengah 8 malam. Oh, setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam. Shift 2-nya setengah 8 ya, malam sampai pulang setengah 8 pagi. Ketemunya 12 jam. Oke, ini Akang shift 1 ya berarti ya? Ya, ini saya shift 1 pertama, besok shift 1 yang kedua. Oke. Kalau patroli ada nggak, Kang, di sini, Kang? Kalau patroli selalu kita melakukan, mulai patroli kita itu mulai jam 11 lah, maksimal jam 11. Karena kalau patroli terlalu mulai jam 8 jam 9 itu karena kita gimana ya, terlalu sore, warga-warga pun masih banyak yang pada nongkrong, jadi menurut saya itu nggak boleh, nggak perlu lah ibaratnya dari patroli. Mulai jam 11 atau jam 12 sampai pagi. Oh, itu jedanya berapa jam, Kang? Kita mulai jam 11, nanti patroli lagi jam 1 pagi ya? Ketemu lagi jam 2 atau jam 3 jam 5 sudah. Oke. Itu satu komplek ini aja ya, Kang ya? Ya, karena kita kan keamanannya keamanan klaster ya, bukan keamanan seluruh Citra gitu. Jadi ini kan saya bilang tadi sudah mandiri, jadi kita hanya memantau yang keluar masuk di dalam komplek kita aja gitu. Gimana caranya memantau yang keluar masuk, Kang? Ya ibaratnya memantau keluar masuk itu ada warga, bukan tamu atau bukan warga kita ini udah paham mana warga mana yang tamu ya. Jadi kita siapa warga itu kita lewatin aja kan. Kalau warga, kalau emang misalnya dia tamu, pasti kita tahan mau tanya kemana, tujuannya apa, mau apa gitu. Kalau yang bukan warga tapi klaster Citra Indah yang lain gimana, Kang? Ya nggak apa-apa, kebanyakan orang yang bukan klaster warga Cendana udah mau masuk ke dalam itu rata-rata DO makanan. Oh, DO makanan. Yang kedua dia mungkin di sini ada sanak saudaranya, semacam family-nya masih ada. Jadi kalau emang walaupun ada warga luar yang masuk,
kita kan emang dari sini udah 6 tahun ya. Jadi paham dar, warga luar itu kayaknya itu udah tahu, udah paham mana yang tiap hari datang, mana yang nggak tiap hari nggak ada. Oh, udah ada ini antenanya ya? Ya, karena kan kita emang udah hafal di sini warga semua. Oke, gimana Kang kalau misalnya kalau kayak pedagang itu masuk klaster ini gimana Kang? Untuk klaster, karena kan ini sistem baru ya, dari kepemimpinan baru, jadi kita baru lagi. Jadi sistemnya kita kalau pedagang itu kalau mau masuk kita ada ini visitor. Ya. Kayak jadi, gimana itu Kang? Ini ada visitornya, tolong diunjukin. Visitornya semacam tamu juga. Ini visitor yang buat pedagang, satu yang hijau, yang satu lagi. Oh, oke. Nah, itu ini buat ya. visitor. Ini buat apa nih Kang? Ini cuma pedagang, yang tamu. Oh, ini pedagang. Ini pedagang. Ya, betul. Terus yang tamu Kang? Nah, nanti kalau ada tamu, kalau sistem kami itu kan sistem komplek ya. Komplek itu nggak sama. Jadi kebijakannya nggak sama. Tapi sama Citra Indah, tapi kebijakannya setiap klaster itu beda-beda. Kita di sini untuk tamu, ibaratnya dia mau bertamu ke rumah, tanya mau apa, dikasih kita ini. Ya. Ambil KTP-nya dulu. Iya. Berarti KTP tahan ya? KTP tahan. Kita selalu kalau namanya tamu itu KTP kita selalu tahan, atau ponsim maupun ada semacam-macam tanda pengenalan. Dia wajib menggunakan ini. Kalau tamu ya. Kalau pedagang? Kalau pedagang ya itu visitornya pedagang. Ini juga ditahan juga KTP-nya? Ya. Ini kagak. Jadi kalau pedagang kan emang setiap hari udah masuk, udah kenal. Jadi dia cukup menggunakan ini. Karena ini peraturan dari komplek kami, dari Bukit Cendana. Ya. Oke Kang. Ini banyak yang ditanya nih Kang. Ini kira-kira kejadian kemalingan ada nggak sih Kang di sini Kang? Atau pencurian atau gimana? Untuk kejadian kemalingan ini, kalau dari dalam ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah apa Bang? Gak ada kemalingan. Karena ya kita udah paham, insya Allah kita udah paham warga. Ya itu dia syaratnya. Yang masuk ke dalam itu kalau 2 orang dia mau kemana, mau tujuannya apa itu. Yang penting di depannya aja. Tapi kalau misalnya di luar klaster mau masuk boleh ya? Kalau di luar klaster boleh masuk. Cuman ya itu dia syaratnya mau ketemu siapa, mau apa, gitu aja. Yang penting jelas dia tujuannya ke rumah siapa, mau ngapa. Silahkan masuk ya, ikut aturan kami di sini. Ya betul. Kalau yang biasanya terjadi pencurian tuh di mana sih Kang? Gimana? Kan banyak orang teman-teman yang terjadi pencurian biasanya di dalam kan kayaknya enggak ya? Itu kalau menurut pantauan kami ya, dari teman-teman security semua, itu kejadian rata-rata yang bagian luar klaster, karena apa, minimnya keamanan di luar. Jadi kita aja yang keamanan di sini nggak tahu, karena yang di sebelah sana luar itu nggak kepantau sama kita itu ya. Jadi dia mau dia tamunya nggak tahu, mau dia penjahat itu nggak tahu. Karena apa? Nggak melalui mata kita, lewat depan. Karena kan luar itu kita sulit menjangkau. Gitu. Berarti fokusnya ke dalam ya, di dalam ya? Ya bagusnya sih dalam, tapi kan kalau di luar itu kan sistemnya orangnya pedagang semua. Jadi ya rame lah, ibaratnya masih jam 12, jam 1 itu masih pedagang-pedagang belum pada ini. Kalau ini Kang, ribut-ribut ada nggak warga-warga di sini? Ya namanya juga komplek ya. Namanya komplek itu kan komplit. Namanya komplek. Gimana Kang? Ya, kita kan menjaga itu bukan menjaga sistem keamanannya saja. Ya di sini adalah ya namanya manusia kan ya. Iya. Ibaratnya punya masalah, entah itu utang bank atau apa. Ya namanya keributan-keributan kecil ada. Itu. Seminggu kira-kira rata-rata berapa kali Kang ada keributan-keributan gitu Kang? Terus bagaimana caranya si Akang ini menjaga biar tetap kondusif gitu? Untuk minggu kemarin, untuk bulan-bulan ini ya, perasaan saya baru ada satu, itu juga orang pengontrak ya. Bukan penghuni sini ya? Bukan penghuni, tapi kontraknya dia. Ya orang kontrak, dia ngambil ibaratnya bank, terus dia ada masalah dengan bank, ada laporan warga katanya lagi ada ribut-ribut. Namanya kita kan cuma di sini mengamankan.
ya. Kita masuk aja ke sana, jangan sampai terjadi keributan. Permasalahannya apa? Bagaimana aja dia sanggup mau bayar ibaratnya. Dia bayar tanggal sekian udah. Kita standby di situ, terjadi keributan, kita usir keluar. Oke. Karena untuk jotos-jotosan kita nggak, kayaknya kalau keamanan itu ya sebenarnya ngamanin gitu. Jotos-jotosan emang ada Kang? Ya kalau semacam kolektornya, ibaratnya kolektor atau apa siapa, ya mungkin kalau mereka pada ngotot ada apa ya mungkin apa boleh buat lah. Kalau oke, kalau patroli siang itu ada nggak Kang? Patroli siang tetap ada, kita lakukan tetap, tapi nggak kayak malam ya. Kalau malam kan kita rutin ya, rutin ibaratnya 2 jam sekali kita rutin. Kalau malam itu cukup kita 12 itu 2 kali ya cukup. Karena apa? Ya namanya siang kan, kalau ada apa-apa warga pasti teriak. Oke. Ini selain tadi ada yang ribut-ribut, keamanan, kira-kira ada lagi nggak yang ditangani sama teman-teman dari keamanan? Ya banyak sih Pak, kalau misalnya kan kita sudah bilang tadi kan namanya komplek itu kita harus siap segala-galanya. Kalau jadi keamanan gini, ada misalnya ada warga yang sakit, kita harus siap bawa. Ataupun ada yang jatuh ibaratnya ya kesleo, kita harus siap. Siap apa? Kita harus punya channel-channel, misalnya tukang urut itu harus punya. Oh iya. Nah, ya. Terus ada warga mati lampu, kita jangan nggak tahu Pak saya. Itu harus punya, harus sigap. Jadi kita punya nomor PLN langsung 24 jam langsung non-stop. Wih mantap. Kalau ya. Kalau air mah ada. Suka dukanya apa Kang? Ya suka dukanya gini lah, namanya keamanan ya. Ada aja. Suka dukanya kita ya, kalau kita dapat rezeki ya kita suka gitu. Kalau dukanya kalau misalnya pulang nggak bawa patroli habis pakai bensin kan, patroli kita motor sendiri kan ya, beli bensin sendiri ya, itulah dukanya begitu. Bensin habis, bahan bakar nggak punya gitu ya, itulah namanya. Suka duka pasti ada aja namanya. Ini kalau di sini ada pengalaman mistis nggak nih Kang selama patroli malam gitu? Kalau pengalaman mistis mah pasti ada aja. Ini dia yang ketemu kemarin malam apa ya? Waktu Deka Kosong tuh, pas saya balik ke Deka Kosong, itu kan saya lihat ke atas ke bawah ya, itu saya ketemu ya gitulah agak kayak kuntilanak gitu. Oh. Pas saya mau dipoto, Oh gitu. Bilang gitu. Oh. Saya. Itu di foto pohon. Bukan di rumah. Oh di rumah. Rumah kosong. Pos. Iya. Itu kan rumah kosong. Itu si Aja itu yang tukang nasi goreng aja pernah lihat. Oh, Saya. oke. Pas mau dipoto menghilang. Dia mau eksis ya? Bisnis-bisnisnya. Eksis mungkin dengan ketemu keamanan. Oh iya, mau godain Iya. Kang Dodo gitu Ibaratnya ya. godain aja, mungkin dia kan perempuan kali kalau kuntilanak. Iya, apalagi yang jaga cowok ya. Iya pasti ya, apalagi malam kan dia kesepian. Iya bisa juga. Bisa. Tapi kita nggak mau kayak gitu. Ngeri juga kan. Kang, terus lagi Kang, ini pernah ada di sini ada kasus selain tadi kan pencurian. Kalau di sini ada yang lebih ekstrim nggak, pembunuhan gitu ada nggak Kang? Untuk pembunuhan atau penganiayaan, alhamdulillah belum ada ya. Jangan sampai Ada aman. aman ya. Kalau masalah pembunuhan ekstrim kayak gitu, walaupun nggak ada lah. Kalau semacam mati biasa sih banyak. Iya, kalau itu kan normal. Kalau ini kayak bunuh diri di sini nggak ada ya? Alhamdulillah di sini nggak ada bunuh diri. Tapi emang kalau ada yang mati mendadak nggak ketahuan sama warganya ada. Oh iya, itu kan mati normal lah. Mati normal, Meninggal tapi normal. nggak ada yang tahu gitu. Pas Iya, keluarganya normal. pulang dia udah terkujur kaku. Ya artinya bukan yang dibunuh, Enggak, bukan emang dia udah punya gantung penyakit. diri. Oh bukan ya? Iya. Sama ini Kang, sama satu lagi Kang di sini tuh warganya kalau menurut Akang rukun nggak? Menurut saya sih alhamdulillah ya. Semenjak saya di sini kerja ya, mereka itu alhamdulillah sih rukun ya namanya. Komplek ya ada aja sih, cuman nggak terlalu gitu. Untuk
kesadaran masyarakatnya juga ya, warganya juga di sini alhamdulillah sih gitu ya, di memerhatikan keamanannya gitu. Maupun ya ibaratnya gorengan satu lah, ibarat kasar tuh selalu ada alhamdulillah. Kita nggak ngilangin kok di sini apa, warganya alhamdulillah nggak pernah gitu. Bagus ya. Bagus alhamdulillah. Ada aja lah buat ibaratnya kita kalau lapar mah ada aja gitu. Jadi belum pernah kosong gitu. Oke, balik lagi Kang. Ini berarti sistemnya 24 jam ya full ya? Ya, di sini kita makanya 12 jam. Oh, 12 jam. 12 jam per 12 jam ya. Ganti shift. Ganti shift. Jadi total 24 jam kan tetap harus ada ya. Tetap 24 jam itu harus ada ganti. Anggotanya ada berapa Kang? 6 orang. Total? Total 6 orang. Oke, 6 orang. Kalau Akang Dodo ini dari tahun berapa gabung di sini Kang? Saya tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Kang Amai? 2016, kalau saya masih baru 2018an lah. 2018 ya, karena dia awal. Dia ini ya. Bukan awal, akhir dia. Berarti yang paling lama Kang Dodo? Ya, saya pertama dua dia. Paling dulu. Ini yang babat sawah nih. Iya. Jadi saya paling dulu di sini. Di antara yang 65 itu saya paling dulu di sini. Oh, paling senior lah ya. Oke, Kang Dodo, nanya lagi Kang Dodo. Ini balik lagi ke keamanan. Di sini ada CCTV-nya nggak? Alhamdulillah untuk CCTV kan ini sudah terpasang ya. Berapa titik? Kalau nggak salah 7 titik. 7 titik itu masih proses mau nambah lagi. Di mana aja titiknya Kang? Coba. Yang pertama ini 002. di sini kita dari J luar itu karena kan kata saya bilang tadi minim pemantauan untuk luar. Jadi diterapkanlah sistemnya kanan kiri itu 2 titik. Jadi ke kanan ke kiri itu ada semua CCTV ya. Untuk masuk ke dalam buat kita takutnya ada apa-apa kita nyorot ke dalam ada 2. 1 titik Buat keluar, di sini buat titik masuk, buat ada. keluar masuk. Dan ada 3 lagi yaitu dah di J231, di J51 sama di J21. Oh, oke. Jadi gini Kang, kalau boleh tahu nih bedanya klaster mandiri sama enggak apa sih di sistem keamanannya? Oh jadi gini, kalau sistem klaster mandiri itu ya, jadi sama kantor Citra Indah itu sudah dilepas dia. Ibaratnya cendana ini ya, cendana pengen punya keamanan sendiri, ya bikin sendiri. Jadi enggak pakai security atau pakai dari kantor gitu. Jadi nggak ada urusan sama Citra sistem keamanannya. Tapi ya kalau emang keamanan global itu untuk semua tetap Citra pantau pakai security kalau ada apa-apa. Tapi untuk keamanan klasternya sendiri dia itu harus pakai RT-nya sendiri. Jadi RT itu yang menggaji warganya sendiri, yang menggaji keamanan, ya kebersihannya, sampahnya. Jadi Citra Indah itu lepas ibaratnya. Terserah dia mau pengen aman dia berdikari lah sendiri, punya keamanan sendiri begitu. Oke, ini menarik nih Kang. Ini sampai tadi ada bilang apa kebersihan juga ya? Itu maksudnya gimana? Ada kebersihan terus ada apa lagi itu tadi? Sampah ya. Jadi gini, jadi kalau untuk mandiri itu kan kebersihannya juga ya RT juga yang megang. Jadi untuk seluruh klaster ini ada 2 orang. Ya si Ingkong itu ya, 2 orang. Dia itu khusus di sini doang, nggak kemana-mana. Membersihkan gotnya, pohon-pohonan yang ke jalan atau semacam bersihan itulah supaya enak itu dilihatnya. Itu ada 2 orang. Untuk sampah kan kita udah mandiri, jadi buangnya kita jauh, bukan ke depan. Kemana tuh? Ke Bogor. Oh, yang datang ngiter itu? Itu kan Pemda udah yang. Oh, itu Pemda ya? Iya. Oh, berarti kalau mandiri itu Pemda ya? Pemda, udah Pemda. Yang jadi kita tuh setiap bulan tuh bayar sampah tuh ke Pemda, buang sampahnya juga kita ke Bogor. Kalau yang belum mandiri kan cukup di kantor pemasaran tuh. Oh, yang depan itu ya? Ya, itu belum mandiri karena Citra yang nanggung. Nanti semua juga kan pasti mandiri. Nantinya ya? Iya, karena kan kalau udah mandiri semua ya pasti, karena Citra Indah juga kan nggak mau bebankan Pak, mulai keamanan lah, IPL-nya Citra Indah juga yang ngambil, kan ini IPL yang ngelola kan RT gitu. Oh, berarti Citra Indah nggak ngambil IPL dari sini ya? Ya enggak, kalau dari kalau sini udah mandiri enggak. ya. Jadi mandiri itu sendiri. Nah, Iya, kamu ya mau hebat ya hebat, dah kalau enggak ya terserah gitu. Jadi Citra udah lepas. Oke. Di sini tuh yang mandiri itu ada berapa sih, Kang? Kalau nggak salah ada 20. Pokoknya klaster-klaster yang lama aja. Klaster lama, Menteng, Ya, Raya. Menteng.
Raya belum. Oh, raya belum. Raya belum. Pertama dari Menteng Menteng. ke Pinus, Alamanda. ini ya. Agape, Cendana. Ini Wijaya. Banyak lagi kesananya. Wijaya sama Mahoni. Ravenia gitu ya. Ya, Ravenia, Mahoni, Aster. Oh iya, tapi kalau yang ke atas belum ya, kayak Belum, itu Verdera terus. Nah, dia kan belum. Dia kan Damar, baru-baru belum itu. ya? Ah, itu belum ya? Baru-baru karena unit rumahnya juga kan waduh berapa biji yang ada isinya. Iya. Karena ini kan Kang, kalau di sini keamanannya ini ada yang ganggu-ganggu nggak Kang? Maksudnya ganggu-ganggu tuh artinya neko-neko lah warganya. Selain tadi Oh, kalau masalah ganggu-ganggu, cari ribut lah gitu. cari ribut ya semacam kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada. Di sini nggak ada. Ibaratnya di dalamnya itu gimana ya? Kalau dikatakan ya warga biasa. Karena kan di sini mayoritasnya orang Pelni. Sini ya orang Iya, Pelni ya. orang Pelni. Jadi Pelaut ya. ya orang Pelni. Jadi dia pulangnya itu 3 bulan sekali. Dan di sini emang ya kayak gini lah kompleknya kecil gitu. Cuma 1 RT. Tuh, jadi alhamdulillah untuk warga-warga yang ini yang aneh-aneh itu maunya cari keributan di dalam apa bikin rese, onar gitu. Alhamdulillah nggak ada. Belum ada ya. Jangan sampai ya. Belum ada, jangan aja udah. Oh, jangan ya. Repot kitanya nanti. Repot. Nah, pernah ini nggak, Kang, nemuin ular gitu Kang? Oh, kalau masalah ular itu makanan setiap hari-hari. Oh, setiap hari ada ular gitu ya? Biawak sama ular itu ya namanya kita kan di belakang ini deket kali ya. Iya. Ya, dari belakang ini cuma deket kali. Ya kalau musim hujan gini waspada aja yang belakang. Ular yang paling udah hampir seminggu. Makanan hari-hari lah. Iya, Itu adalah. mah. itu biawaknya di sate apa di apa dia apa? Kalau biawak mah kita mah giniin aja udah matiin aja udah tua mau di sate mau apa orang kan ada mau bawa aja. Oh, Kita jadi mah kalau ada yang mau bawa aja bawa gitu aja. ya. Kalau ular kan? Kalau ular juga sama. Kalau ular kobra atau ular sanca, kalau ular sanca itu kebanyakan ada yang ini ya, ada yang bawa kalau yang gede. Kalau ular semacam ular kobra atau ular yang berbisa itu kita mati di tempat aja, kita udah pulang aja udah. Oh, langsung tuncep aja ya kalau yang kobra ya? Apa gimana? Kalau kobra juga dikasih ke orang juga boleh ya? Ya kalau ada yang mau silakan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah kobra jarang masuk sini. Jarang ya? Jarang. Itu cuman ada paling ular-ular ya semacam Ular pesawat, sanca, ular gitu. sanca. Oh, ular Karena kan dia kalau sawah. misalnya di sini ada banyak ternak ya. Iya. Ayam ya, ayam Ayam. gitu ya. Banyak yang ini ya. Kalau selain biawak sama ular ada lagi nggak Kang? Ya, alhamdulillah sih tidak ada sih kalau Ya, lain. kalau di sini ya yang lain-lain mah nggak ada, cuman itu doang binatang-binatang yang suka naik ke warga ular mah. sama kobra. Ular sama itu. Pernah sampai ke atap rumah nggak? Pernah naik di atas plafon karena biawak itu bisa naik lah. Paling besar seberapa panjang biawak sama ularnya Kang? Pernah nangkap Ya, kemarin ada setengah meter lah, setengah meter lah, Setengah meter. setengah meteran Itu biawak. biawak. Kalau ular? Kalau masalah ular, Kalau ular kalau sanca mah ada yang 3 meter depan udah ada. waktu itu dulu di J21 bangga ada 3 meteran. 3 meter. Iya, panjang gitu ya. Terus apalagi nih Kang harapan dari Akang nih? Ini yang terakhir nih, kira-kira Akang berdua nih harapannya apa terkait dengan sistem keamanan di klaster ini Kang? Ya untuk saya sih kedepannya mudah-mudahan lebih baik ya, warganya gitu lebih rukun, kita juga yang jaganya di sini enak gitu ya, dan ya mudah-mudahan Nggak apa-apa. Nah, ya mudah-mudahan ya kedepannya insya Allah RT setempat juga udah bilang akan mensejahterakan keamanannya. Kalau emang warganya bagus bayar IPL-nya, ini kan tergantung IPL. Iya, Ya IPL. kalau warganya semua bayar IPL-nya bagus, semua bagus, ya mungkin kan otomatis sama kita juga sejahtera. Emang IPL banyak yang nunggak ya Kang? Kalau IPL sih ya namanya nunggak ada, kan namanya warga kan nggak selalu orang banyak punya duit. Jadi ya ibaratnya nunggak juga paling bulanan. Berapa lama biasanya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Biasanya paling lambat itu 2 bulan lah. Oh, 2 bulanan ya. Nggak nyampe 3 bulan. Oh, 2 bulan ya. Mereka juga paling 2 bulan ya, ibarat 3 bulan juga bayar 1. Jadi berputar. Oke. 2 bayar 1 itu nggak semua juga orang kayak gitu sih. Rata-rata bagus IPL-nya.
Kalau harapan untuk warganya gimana Kang terkait dengan keamanan Kang? Supaya rumah dijaga apa tidak kemalingan itu gimana tips dan triknya dari Akang itu? Ya menurut saya sih gini aja ya, maaf aja sama warga itu jangan mengandalkan terus keamanan. Ibarat kata ya, keamanan di sini kita ada 450 rumah, keamanan kan cuma 2 ya. Jadi menurut saya mah jangan terlalu saya mau pergi bodo amat ada keamanan ini, jangan. Sebaiknya kalau mau pergi itu selalu kunci pintu, motor dikunci ganda, ya kan? Jadi janganlah selalu mengandalkan keamanan ya. Keamanan itu cuma 2 sebenarnya. Tapi kompleks ini banyak orang kita menjaga semua, nggak bisa menjaga ibaratnya semua. Jadi saya minta instruksi kepada seluruh warga juga untuk selalu berhati-hati aja, jangan selalu mengandalkan keamanan setempat karena kita berjaga cuma 2. Oke, ada lagi Kang yang mau disampaikan? Silakan Kang. Kira-kira udah cukup segitu aja Boleh, karena kita lagi tugas juga, itu banyak yang mau bayar IPL. Oke, ya udah. Oke, makasih Kang Dodon. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya boleh ya kita ini lagi ya, kita video. Ini kita saya naikin ke YouTube boleh ya? Insya Allah kalau misalnya emang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau mungkin saya nggak bisa jawab ya mungkin pertanyaannya di luar saya gitu aja. Oke, makasih Kang Dodo, Kang Amai wawancara kali ini. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.